Di Pulau Nias, ketika ombak Samudra Hindia menghantam tebing batu dengan suara yang menggema hingga ke desa-desa tradisional beratap Rumbia, beredar kisah lama tentang pesugihan yang hanya dibisikkan saat malam benar-benar sunyi. Konon, di antara batu-batu megalitik dan hutan lebat yang belum terjamah, ada sebuah gua tua yang disebut sebagai pintu perjanjian. Gua itu tidak selalu terlihat hanya muncul bagi mereka yang datang dengan niat kuat dan hati yang siap menanggung akibatnya. Ritual pesugihan di Nias tidak bisa dilakukan sembarangan. Calon pelaku harus menjalani tirakat selama 7 minggu, berpuasa pada hari-hari tertentu, mandi di sungai sebelum matahari terbit, serta tidak boleh berkata bohong sedikit pun. Mereka juga diwajibkan memberikan penghormatan pada leluhur dengan menaruh sirih, pinang, dan kain putih di batu megalitik desa pada malam terakhir. Tepat saat bulan separuh dan angin laut berembus kencang, ia harus berjalan sendirian menuju gua, membawa ayam hitam, minyak kelapa, dan segenggam tanah dari halaman rumahnya. Di dalam gua yang lembab dan gelap, hanya diterangi lampu damar kecil, ia menyebutkan permintaannya kelimpahan hasil ternak, usaha yang laris, atau kekayaan yang mengalir deras. Banyak kisah beredar tentang mereka yang berhasil. Di seorang peternak babi yang dulunya hampir bangkrut mendadak memiliki ternak yang sehat dan cepat berkembang biak, dagangannya selalu habis bahkan sebelum pasar dibuka. Namun setiap bulan, ia harus menyisihkan 1 ekor ternak terbaiknya untuk dikembalikan ke hutan dengan cara tertentu, tanpa boleh menceritakan prosesnya kepada siapapun. Suatu kali, karena merasa berat, ia memilih hewan yang sakit sebagai pengganti. Sejak saat itu, ternaknya satu persatu mati tanpa sebab jelas, dan ia sering mendengar suara langkah berat di belakang rumahnya saat malam. Ada pula seorang pemuda yang ingin menjadi kaya lewat perdagangan hasil laut. Setelah menjalani ritual, tangkapannya selalu melimpah, dan kapalnya tak pernah karam meski badai datang. Namun ada syarat yang tak boleh dilanggar. Ia tidak boleh menolak permintaan bantuan dari orang miskin yang datang kepadanya. Ketika kesuksesan membuatnya sombong, ia mulai menutup pintu bagi mereka yang meminta pertolongan. Sejak saat itu, laut yang dulu bersahabat berubah muram, jaringnya kosong, dan dalam mimpinya, ia melihat sosok tinggi berdiri di batu karang, menatapnya tanpa wajah. Yang paling mengguncang adalah kisah seorang ayah yang hanya ingin menyekolahkan anaknya ke kota. Ia menjalani ritual dengan penuh harap. Usahanya sebagai pengrajin kayu mendadak ramai pesanan. Uang mengalir tanpa henti, namun ia tak boleh memindahkan batu kecil dari halaman rumahnya, batu yang dianggap sebagai tanda perjanjian. Ketika ia merenovasi rumah, dan tanpa sengaja batu itu dipindahkan. Malamnya terdengar suara benda jatuh dan tangisan dari sudut rumah. Sejak itu, usahanya merosot tajam, dan keluarganya diliputi ketakutan tanpa sebab. Pesugihan di Nias selalu memberikan lebih dari yang diminta, tetapi juga mengambil lebih dari yang disadari. Kekayaan memang datang, usaha berkembang, hidup terlihat makmur, namun ketenangan perlahan terkikis. Di setiap desir angin, malam terdengar seperti bisikan, setiap bayangan terasa hidup, dan pada akhirnya, orang-orang tua di Nias hanya berkata pelan, apa yang tidak ditanam dengan keringat akan dipanen dengan ketakutan, sebab di balik gemuruh ombak dan kokohnya batu megalitin, ada janji-janji lama yang tak pernah lupa. Mereka yang pernah membuat perjanjian itu mungkin hidup dalam kemewahan, tetapi saat malam tiba dan lampu dipadamkan, hanya mereka yang tahu ada sesuatu yang masih menunggu, menagih dengan cara yang tak pernah bisa ditebak.